Taiman ikhwan filah jamaah salat duhur silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih memberkati kita kesempatan untuk salat duhur berjamaah. Kemudian di sela-sela istirahat kita isi dengan zikrullah, berzikir kepada Allah SWT, diantaranya dengan mengaji dan mengkaji al-Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selama kita berpegang teguh kepada keduanya, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Insya Allah hidup kita akan aman, bahagia, kemudian sukses dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kajian kita pada siang hari ini masih Kitab Riyadhus Shalihin bab 1, menghadirkan niat serta menyertakannya dalam setiap amal, baik berupa perkataan, perbuatan maupun keyakinan yang ada dalam hati. Kemudian siang ini kita akan mengaji tentang niat, kaitannya dengan hijrah dan jihad. Jadi hijrah dan jihad itu termasuk amal yang harus dihadirkan niat dan kemudian disertakan niat di dalamnya. Nah, hijrah itu dimaknai pertama sebagai pindah tempat ke tempat yang lebih baik. Kemudian yang kedua, hijrah juga dimaknai sebagai mengubah sikap menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, hijrah juga dimaknai sebagai meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal muhajir, orang yang berhijrah itu sejatinya adalah man hajar. Siapa saja yang meninggalkan, menjauhi dan menjauhkan manahallahu anhu, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan jihad itu berarti adalah bersungguh-sungguh. Jihad juga artinya adalah berjuang. Berjuang bersungguh-sungguh dalam membela diri, membela keluarga, membela harta, membela agama. Yang klimaksnya adalah meninggikan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Oleh karena itu Rasul diperintahkan untuk memerangi musuh bukan sampai mati, bukan, tapi sampai mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti berhenti yang namanya peperangan. Sampai ada sahabat yang membunuh musuhnya padahal sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sahabat itu ditegur, kenapa kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian kata sahabat, sebab saya khawatir itu hanya sekedar tipuan. Tapi kemudian Rasul mengingatkan, apakah kamu perlu membelah dadanya, melihat hatinya bahwa la ilaha illallah itu keluar dari hati sanubari yang paling dalam? Tidak perlu. Yang penting dari lisannya sudah keluar la ilaha illallah, berhenti yang namanya peperangan. Itulah peperangan dalam Islam. Dan kemudian dalam hadis nomor 3 dari sahabat yang mulia, salah seorang istri Rasulullah SAW, beliau bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada yang namanya hijrah, pindah tempat.
setelah yang namanya penaklukan kota Mekah. Jadi dari kota Mekah asalnya hijrah ke Madinah. Karena di Mekah tidak aman, kemudian di Madinah aman. Ya. Tapi ketika Mekah menjadi Darul Islam, Mekah menjadi tempat yang dikuasai oleh Islam, maka sudah tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebab tadi, ya, hijrah itu pindah tempat ke tempat yang lebih baik. Ya. Di Mekah sudah baik, Madinah juga sudah baik, tidak perlu ada hijrah. Ya. Sekarang di Palestina ada dua pilihan. Ya. Karena Palestina dikuasai oleh Yahudi, maka umat Islam boleh memilih dua opsi. Yang pertama hijrah. Karena di Palestina tidak aman. Silakan mau ke Indonesia, mau ke mana. Ya, itu diwajibkan hijrah. Sedangkan nanti ketika Palestina dikuasai oleh orang Islam, maka tidak perlu lagi orang Palestina hijrah ke Indonesia dan lain sebagainya. Ya. Jadi waktu itu hijrah itu wajib dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah dikuasai oleh orang kafir. Walakin jihadun wa niyatun, yang ada adalah jihad dan niat. Artinya boleh dari Palestina itu hijrah ke negara lain, tapi juga boleh tinggal di tempat itu dalam rangka jihad. Tapi dengan niat adalah li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, itu kalimat tauhid. Dengan harapan mudah-mudahan umat Islam di Palestina bertambah, banyak orang yang masuk Islam. Jadi boleh jihad, boleh hijrah. Ya. Bagi yang lemah silakan hijrah, tapi bagi yang kuat bertahan di Palestina melawan serangan Zionis. Ya. Ya. Kemudian wa idas tunfirtum fanfiru, maka jika kalian diperintahkan berangkat berjihad, berangkatlah. Ya. Jadi tahapan di dalam berdakwah itu, kalau tempat di mana dakwah itu tidak kondusif, maka kita bisa pindah ke tempat yang lebih kondusif. Waktu itu dakwah di Mekah tidak kondusif, maka kemudian sahabat dan Rasulullah pindah ke Madinah. Kenapa? Karena di Madinah itu dakwahnya kondusif. Jadi pindah dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari gangguan orang kafir dalam waktu yang sama, supaya di Madinah umat Islam itu tambah banyak. Dan ternyata dakwah di Madinah itu luar biasa. Dalam waktu 2 tahun sudah bisa menghimpun 300 pasukan, bayangkan. Dan kemudian terjadilah perang Badar. Tapi ternyata tidak seimbang, karena musuh 900 lebih. Ya. Melihat fakta seperti itu, Rasul kemudian dia beristighotsah, berdoa kepada Allah, memohon agar umat Islam yang sedikit itu jangan sampai dikalahkan, jangan sampai dibunuh, sampai kemudian ketika umat Islam di Madinah habis, kata Rasul, tidak ada lagi yang menyembah Allah. Karena yang berdoa Rasulullah SAW, kemudian Allah turunkan 1000 malaikat. Bayangkan, 1000 malaikat melawan 900 orang kafir. Sampai kemudian Rasulullah dan kaum muslimin yang 300 orang banyak menyaksikan keajaiban, keanehan. Tiba-tiba musuh itu terkapar, musuh terbunuh. Karena yang memanah itu bukan umat Islam, malaikat loh. Yang memenggal kepala musuh itu malaikat, disaksikan walaupun malaikatnya tidak kelihatan, karena Allah mengutus membantu Rasulullah dan umat Islam dalam perang Badar. Dan ternyata dalam catatan sejarah, perang Badar itu dicatat dengan tinta emas, perang yang paling cepat sepanjang sejarah. Bayangkan 2 jam 300 orang bisa mengalahkan 900 orang. Tapi ini biiznillah, dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, menurunkan malaikat 1000 orang. Bayangkan 1000 malaikat melawan 900 orang kafir.
Ya, luar biasa. 2 jam itu kocar-kacir musuh. Ya. Oleh karena itu la hijrata min Makkah li'annaha sarat ya dar Islam. Ya. Jadi hijrah itu sudah tidak ada lagi dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah itu sudah merupakan ya darul Islam, negara Islam, tempat yang dikuasai oleh Islam. Ya, jadi tetap di Mekah, nggak perlu ke Madinah. Di Madinah sudah Islam, di Mekah juga sudah Islam. Kanat al-hijrah ya fardun fi awalil Islam ala man aslama li qillatil muslim bil Madinah wa hajatihim ilal ijtima. Jadi pada awal Islam hijrah itu wajib bagi orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu sangat sedikit ya. Dia tidak akan mampu ya melawan gangguan orang kafir. Dia hijrah ke Madinah, dibutuhkan di Madinah itu ya sebagai komunitas muslim yang makin lama itu diharapkan makin banyak, kemudian makin kuat. Makanya yang dilakukan oleh Rasul ketika sampai di Madinah itu pertama membangun masjid. Membangun masjid dulu. Yang kedua apa? Mempersaudarakan umat Islam sehingga kesatuan ya menjadi kuat dan kokoh. Ya, ketika melawan pasukan orang kafir yang 900 orang itu sudah bisa. Bayangkan 2 tahun itu, 2 tahun. Jadi Madinah itu tempat yang kondusif untuk menghimpun kekuatan. Jadi falamma fathallahu Makkah dakhalan nasu fi dinillahi afwaja. Ya, ketika kota Mekah ditaklukkan, maka sejak itu ya orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Karena di luar dugaan orang kafir menduga ketika Mekah ditaklukkan akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Karena umat Islam selama di Mekah itu dinista, dihina, dianiaya, dibunuh dan sebagainya. Ya, ada yang ditindih dengan batu di tempat yang panas. Ada yang kemudian ditusuk dari kepalanya tembus sampai ke kemaluannya. Ada yang ditarik dengan kuda berlawan arah sampai kemudian badannya terbelah. Ya, ketika umat Islam menguasai Mekah, mereka ketakutan. Tapi ternyata Islam datang ketika menaklukkan Mekah bukan untuk balas dendam. Ya, sampai kemudian Rasul pidato. Ya, hari ini bukan hari pertumpahan darah. Hari ini bukan hari pembantaian. Tapi hari ini adalah hari kasih sayang. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk ke rumah masing-masing aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Melihat akhlak yang mulia yang ditampakkan oleh Rasulullah dan para sahabat, maka waktu itu penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Dan ini bukti, ya, Islam berkembang itu bukan karena senjata, tapi karena apa? Karena akhlak mulia. Karena misi utama dan pertama Rasul diutus itu bukan untuk balas dendam, bukan untuk melakukan kekerasan, tapi untuk menampakkan, memperlihatkan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus kata Rasul semata-mata untuk memperlihatkan akhlak yang mulia. Jadi untuk melihat apakah Islam menang atau tidak, ya, maka bukan luasnya kekuasaan, tapi bertambahnya umat Islam. Ya. Di Eropa asalnya cuma 40 orang satu hari. Ya. Tapi kemudian lama-kelamaan jadi 4.000, 40.000. Tiap hari itu di Eropa tuh ribuan orang masuk Islam. Ya. Itu di daerah Cibubur saja di sono ya. Itu ada masjid besar, ya, penceramahnya itu kebanyakan dari luar negeri. Tiap hari ada saja yang masuk Islam itu. Jadi bukan dengan senjata, bukan. Tapi dengan memperlihatkan apa? Hujah. Ya, menyampaikan kebenaran Islam, kemudian disertai dengan akhlak yang mulia. Fasaqata fardul hijrah ilal Madinah. Maka ketika Mekah menjadi darul Islam, maka gugur kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang tetap wa baqiya fardul jihad wa niyah ala man qama bihi au nazala bihi atu. Ya. Maka kemudian ya jihad itu ya dan niat itu ditetapkan bagi orang yang punya keberanian, punya kesabaran, punya keteguhan, punya semangat untuk tinggal di daerah musuh. Ya. Jadi tidak aneh tuh. Ya, banyak orang yang kemudian lebih suka tinggal di Gaza. Ya.
Kenapa? Karena dia punya kemurnian, punya keyakinan bahwa mati di Gaza melawan Zionis itu mati syahid. Mati syahid itu adalah puncaknya ya kematian yang didambakan oleh setiap muslim. Karena perang dalam Islam itu pertama kalau kalah dapat ghanimah, dapat jannah ya kalau mati syahid, tapi kalau menang dapat ghanimah, dapat rampasan perang. Dan rampasan perang itu kata Rasul adalah harta yang paling baik ya. Jadi sekarang kan di Gaza itu ada yang hijrah, tapi juga ada tetap bertahan untuk melawan musuh ya. Oleh karena itu kata Al-Mawardi, jika mampu untuk menampakkan Islam di negeri musuh, di negeri yang dikuasai orang kafir, itu lebih afdol daripada hijrah ya. Jadi jihad itu lebih afdal daripada hijrah kalau memang mampu untuk menampakkan Islam. Kenapa? Karena misi utama dan pertama Rasul di samping untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, juga untuk mengeksiskan pertama Al-Huda, Al-Quran. Yang kedua adalah dinul haq, agama yang benar adalah Islam. Walaupun ini tidak disukai oleh orang-orang kafir. Ya. Kemudian yang selanjutnya hadis nomor 4 ya. Ini dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dia berkata, ya, kunna ma'an Nabi, kami pernah bersama Nabi SAW fi ghazwah, dalam ghazwah. Jadi perang dalam Islam itu ada 2, ya. Yang pertama perang yang Rasul ikut, namanya ghazwah, ya. Tapi ada perang yang Rasul tidak ikut, ya. Nah, ada sahabat yang kemudian ikut berperang bersama Rasul, namanya Jabir bin Abdullah, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di Madinah itu ada orang ya yang dia tidak ikut berperang. Ya, tidak ikut berperang. Kenapa? Karena dia sakit. Tapi dia punya niat dan semangat untuk berperang. Dia punya rencana untuk perang, pas perang dia tidak ikut. Kenapa? Karena sakit, ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa kata Rasul? Ya. Ketika kami kembali dari perang Tabuk, kami bersama Nabi, kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya ya ada beberapa kaum yang tidak ikut berperang, tinggal di Madinah, tidak bersama Rasul, ya ikut melewati lembah, melewati bukit, tapi kemudian ya, mereka ingin bersama kita, cuman sayang terhalang oleh yang namanya uzur, ya ada yang sakit. Maka dalam hadis ini jelaskan bahwa hadis ini merupakan dalil ya, bagi orang yang punya niat, ya, punya azam, semangat, rencana untuk kemudian beramal soleh seperti berhijrah dan berjihad, tapi kemudian tidak bisa melakukannya karena dia terhalang oleh udzur atau sakit, maka dia sama-sama mendapatkan pahala. Ya. Jadi ini niat penting, ya. Jadi niat itu ya yang diikuti dan tidak diikuti amal tetap aja dapat pahala. Ya. Kita niat nanti malam kemudian mau sholat tahajud, ternyata kebablasan, ya tidak bisa tahajud, dapat pahala itu. Ya. Tapi kemudian kalau kita niat tahajud kemudian tahajud, pahalanya lebih banyak lagi. Ya. Ini pentingnya niat. Kenapa bab 1 itu adalah bab niat. Ya innallaha katabal hasanati wasayyi'at tsumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah itu ya mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian dia menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Kalau ada orang yang berniat untuk berbuat baik, beribadah dan beramal soleh, kemudian tidak mengamalkannya, tidak melakukannya. Karena apa? Karena ada halangan, ya sakit dan lain sebagainya, maka Allah akan mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Bayangkan, ya satu kebaikan yang sempurna. Ya malam hari setelah sholat tahajud kita berniat akan sholat duha, ternyata enggak sholat duha karena lupa dan lain sebagainya. Oleh Allah akan dicatat satu kebaikan yang sempurna. Ini pentingnya niat. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asyra hasanatin ila syab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsiratin katanya. Tapi siapa saja yang berniat, berencana untuk melakukan kebaikan, kemudian dia jadi melakukannya, Allah akan mencatat
10 kebaikan sampai 700 kebaikan, bahkan sampai berlipat-lipat kebaikan yang banyak. Ya. Kemudian wa in hamma bisayyatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Siapa yang berniat untuk melakukan kejahatan, melakukan amal salah yang tidak baik, tapi kemudian tidak jadi melakukannya, tidak jadi itu, maka kemudian oleh Allah akan dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayi'atan wahidah. Sebaliknya, ketika ada orang yang berniat jahat tapi kemudian jadi melakukannya, akan dicatat sebagai satu kejahatan. Dari sini ada 2 sifat Allah yang sempurna. Ketika orang berbuat jahat, ya, kemudian kejahatannya tidak dilakukan, berniat jahat, kemudian niatnya tidak dilakukan, ya, ada orang yang berniat baik tapi kebaikannya tidak dilakukan, ya, itu akan mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Tapi ketika kebaikan itu dilakukan, yang diniatkan itu, Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Tapi ketika jadi dilakukan, ketika berniat jahat, maka Allah hanya mencatat satu kejahatan saja. Inilah tanda adil dan kasih sayangnya Allah. Oleh karena itu kita tetap berusaha untuk berniat sebaik-baiknya. Sekalipun tidak dilakukan, insya Allah dapat satu kebaikan. Bahkan kalau ada orang yang berniat, ya, untuk berjihad di jalan Allah, kemudian berdoa kepada Allah supaya mati syahid, maka dia akan mati syahid di tempat tidur walaupun dia tidak mati di medan perang. Bayangkan, ya Allah, jadikan aku, ya, orang yang, ya, mati syahid. Ya Allah, beri aku kesempatan untuk berjihad di jalan Allah. Ternyata tidak, ya, tidak ada kesempatan untuk berjihad di jalan Allah. Ya, bahkan sebelum terjadi dia sudah meninggal. Dia akan dicatat sebagai orang yang mati syahid sekalipun matinya di atas tempat tidur. Inilah mulianya Islam. Inilah adilnya Islam. Dan inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Itu barangkali yang dapat disampaikan.